Kang Deddy Mulyadi memang bisa diandalkan. Tidak keliru jika Prabowo memberi karpet merah kepada Kang Deddy Mulyadi di Partai Gerindra. Sebagai politisi yang sudah makan asam garam kehidupan, Kang Deddy Mulyadi sudah teruji. Kang Deddy Mulyadi selalu ditempa, baik susah maupun senang dalam banyak cobaan. Secara personal, Kang Deddy Mulyadi memiliki skill untuk berkomunikasi dengan masyarakat banyak. Kang Deddy Mulyadi juga mampu memutus sekat antara dirinya dengan rakyat. Secara intelektual, Kang Deddy Mulyadi mampu meracik isi pikiran, mengumpulkan ragam gagasan, dan mewujudkan setiap gagasan yang terbersit dalam idenya menjadi kenyataan. Dari sisi kreativitas, bukan Kang Deddy namanya jika ia miskin kreasi. Kang Deddy Mulyadi punya banyak ide, terobosan, dan keterampilan perfeksionis soal kesenian, kebudayaan, dan kemampuan estetis lainnya. Sehingga wajar jika sebagian orang mengatakan bahwa Prabowo Subianto sudah tepat jika menempatkan Kang Deddy Mulyadi sebagai Ketua Umum DPP Partai Gerindra, sebab jam terbang Kang Deddy Mulyadi bisa menjadi instrumen penting dalam konsolidasi pemenangan suara Gerindra dan Prabowo Subianto khususnya di Provinsi Jawa Barat. Selain menggunakan media digital berupa kanal YouTube, Kang Deddy Mulyadi juga kini menjalankan misi agresi darat di berbagai wilayah Jawa Barat untuk pemenangan Prabowo Subianto dan Partai Gerindra. Kang Deddy Mulyadi kembali menggelar safari budaya di beberapa titik di Provinsi Jawa Barat. Kang Deddy Mulyadi memulainya dari Ciamis, Tasikmalaya, dan kemarin di Kabupaten Garut. Panggung hiburan yang dipersiapkan sedemikian rupa tersebut tentu hanya Kang Deddy Mulyadi yang mampu menyuguhkan hiburan secara gratis tersebut untuk khalayak. Kang Deddy Mulyadi memahami betul anatomi dan psikologis masyarakat Jawa Barat, sehingga pilihan model komunikasi politik dengan warga, ia menggunakan pendekatan hiburan yang merakyat. Dalam safari budaya, Kang Deddy Mulyadi memang selalu menyampaikan pesan-pesan moral soal kearifan lembur dan peradaban orang Sunda. Kang Deddy Mulyadi juga menekankan soal bagaimana masyarakat Jawa Barat memiliki kesadaran tentang asal-usul dan leluhur hidupnya. Selain itu, Kang Deddy Mulyadi juga selalu menyuguhkan ragam kreasi kesenian, mulai tarian, nyanyian, sampai aksi panggung bebodoran. Kang Deddy Mulyadi selalu membawa ohang, grup MK9, penyanyi Charlie Van Houten, Cepia, atau para pesohor negeri yang piawai menghibur rakyat. Pilihan model komunikasi politik Kang Deddy Mulyadi layak diapresiasi. Sekarang mana ada tokoh Jawa Barat yang rajin menyambangi warga dengan sambutan yang meriah dan luar biasa, di luar ekspektasi. Hanya Kang Deddy Mulyadi. Berduyun-duyun warga rebutan bersalaman, memeluk, atau sekedar menyapa Kang Deddy Mulyadi. Padahal mereka sama sekali tidak mengenal atau pernah bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi. Namun secara refleks, seolah mereka mendapatkan obat kerinduan saat bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi. Gerilya di darat berupa safari budaya terus dilancarkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Setelah kemarin di Desa Lewigoong, Kabupaten Garut, rencananya Kang Deddy Mulyadi akan kembali menggelar safari budaya di Ranca Ekek, Bandung. Kang Deddy Mulyadi tidak kenal lelah. Ia begitu aktif berkegiatan, menyapa warga, membantu dan memberi solusi, serta menghadirkan ragam inovasi dan sajian baru bagi warga Provinsi Jawa Barat. Sosok Kang Deddy Mulyadi yang energik dan kuat menjadi kelebihan tersendiri. Ia terus melebarkan jaringan, jangkauan, dan interaksi dengan segenap lapisan masyarakat. Sehingga wajar jika ada komentar dari netizen bahwa beruntung Gerindra memberikan karpet merah kepada Kang Deddy Mulyadi, sebab Kang Deddy Mulyadi langsung tancap gas bekerja untuk kemenangan 08. Setelah hengkang dari Golkar lalu bergabung dengan Partai Gerindra, Kang Deddy Mulyadi langsung aktif dan memanaskan mesin politik. Kang Deddy Mulyadi konsisten mengkampanyekan Prabowo dan Gerindra. Tentu saja langkah aktif ini menjadikan Gerindra dan Prabowo semakin booming, sebab banyak diantaranya pendukung Kang Deddy Mulyadi yang kemudian hijrah secara otomatis saat tahu Kang Deddy Mulyadi hijrah ke Partai Gerindra. Warga berbondong-bondong membahas Gerindra dan Prabowo di media sosial. Tentu saja ini yang dinamakan Deddy Mulyadi Effect. Kondisi di mana idola yang menjadi rujukan pindah, maka pendukung pindah haluan juga. Fenomena kemunculan Kang Deddy Mulyadi dengan slogan berbeda dan arah dukungan baru setidaknya menjadi kajian menarik. Bahkan Kang Deddy Mulyadi mendesain seluruh perangkat kerja kebudayaannya dengan tampilan yang baru.
Contohnya saja panggung, yang semula didesain dengan ornamen hitam putih dan kekuning-kuningan. Kini Kang Deddy Mulyadi merubah dengan dominasi warna merah putih. Warna dan ornamen ini sejalan dengan warna dominan Partai Gerindra. Yang tak kalah menarik adalah munculnya burung Garuda yang dipasang di pusat perhatian panggung, burung gagah dengan warna keemasan. Ini adalah ornamen sekaligus properti baru yang sengaja dipasang Kang Deddy Mulyadi, dan ini menandakan bahwa kepindahan Kang Deddy Mulyadi ke Gerindra dilakukan secara totalitas. Burung Garuda adalah simbol NKRI, lambang Pancasila, yang juga digunakan Partai Gerindra sebagai lambang Partai Garuda Terbang. Bahkan saat safari budaya di Desa Lewigoong Garut kemarin, Kang Deddy Mulyadi diarak warga setempat dengan menumpangi replika burung Garuda besar berwarna emas. Ini juga menjadi simbol bahwa Kang Deddy Mulyadi sudah mulai terbang dengan burung Garuda. Kang Deddy Mulyadi memastikan bahwa ia masuk Gerindra bukan sekedar mendapatkan kartu anggota atau mendapatkan tiket untuk nyalon legislatif. Sebagaimana sering diungkapkan lewat berbagai kesempatan, Kang Deddy Mulyadi dengan penuh semangat ingin mendedikasikan tenaga, pikiran, dan semangatnya untuk kemenangan Prabowo Subianto. Kang Deddy Mulyadi secara langsung ingin berkontribusi agar di tahun politik 2024 Prabowo Subianto menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia. Maka gerakan yang selama ini dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi didedikasikan untuk kemenangan Prabowo Subianto. Nah, ya teh calon gubernur. Ya, lamun aing jadi gubernur, pangeulan anu kadeuleu beungeut ku saguli. Lantaran aing pasti beak di penta. Itu urusan gubernur mah urusan paneuri. Utama nama Prabowo presiden. Saya pendatang baru di Gerindra, tapi kalau dukung Prabowo sudah dari dulu. Satu hal saja, Pak Prabowo ini orang yang ikhlas dalam hidupnya. Ciri orang ikhlas itu tidak pernah bercerita kebaikan pada orang lain, sehingga kalah sama yang lain yang rajin pansos, yang setiap hari bercerita kebaikan. Untuk itu, apa sih tugas kita? Tugas kita adalah menceritakan kebaikan Pak Prabowo Subianto pada seluruh rakyat Indonesia melalui HP yang kita miliki. Apa kebaikan Pak Prabowo? Satu, tak ada kata lain dalam dirinya kecuali kecintaannya pada negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, Pak Prabowo begitu mencintai anak-anak yang terlantar, anak-anak yang terpinggirkan, untuk mendapat pendidikan yang layak. Bukan hanya SD, bukan hanya SMP, bukan hanya SMA, tetapi sampai perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri yang itu tidak dilakukan oleh yang lain. Yang ketiga, Pak Prabowo begitu mencintai anak-anak Indonesia untuk tidak kekurangan susu, untuk tidak kekurangan protein. Itu dibuktikan di sekitar Hambalang, Pak Prabowo memberikan yang terbaik bagi para tetangganya yang tidak pernah diposting di media sosial. Yang keempat, Pak Prabowo begitu mencintai anak buahnya, pengorbanan sangat tinggi sehingga hari ini adalah komandan yang dicintai oleh pasukannya. Yang kelima, Pak Prabowo begitu mencintai kaum petani. Kalau kita lihat debat kemarin yang ada di Singapura, dengan gagah dia menyatakan dan menunjuk-nunjuk utusan Eropa, siapa pemimpin di negeri ini yang punya jiwa kesatria dan tidak ada rasa takut seperti dulu.